Selamat pagi sahabat Tribuners yang kita hormati dan kita muliakan semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang dunia jam tangan ya, sahabat Tribuners. Inspirasi bisnis kali ini kita akan membahas dengan judul yang menarik, tidak disangka ya, ini pandemik merubah dunia jam tangan. Telah hadir di studio bersama kami yaitu Bapak Hendra Kesuma, CEO dari Rada Time. Jadi Rada Time ini, sahabat Tribuners, adalah sebuah perusahaan penjual jam tangan online terbaik dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Memegang beberapa brand internasional yang berkualitas, salah satunya adalah Aries Gold, pemegang merek tunggal untuk merek Aries Gold di Indonesia. Jadi sahabat Tribuners, untuk Aries Gold sudah pasti Rada Time adalah pemegang merek tunggal untuk di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, saya sapa dulu narasumber luar biasa, Pak Hendra, apa kabarnya? Luar biasa, Pak. Biasa di luar biasa. Jadi, bagaimana Pak? Sehat selalu ya Pak ya? Selalu sehat, selalu optimis, selalu pancarin momen indah dalam waktu, Pak. Ya. Sesuai slogan kita. Dan saya belajar, sahabat Tribuners, dari Pak Hendra adalah sangat disiplin dan on time, ya. Kalau saya ada janji dengan Pak Hendra itu saya udah preparing waktu itu juga sangat pas, karena dipastikan Pak Hendra pasti akan datang dan perencanaan dengan tepat sekali. Karena Pak Hendra yang mempopulerkan Radiance Moment is Time, melakukan sosialisasi dimanapun berada, selalu menginspirasi agar kita selalu menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu ya. Jam adalah jam, tapi bagaimana bisa merubah karakter kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Pak Hendra, kalau kita cerita mengenai jam tangan, ya, terutama di masa pandemi ini kan banyak di antara kita tidak bisa keluar rumah, ya, dan kemudian banyak juga yang beraktivitas secara digital online di kantor dengan terbatas. Kemudian di rumah, bahkan di rumah sekarang selama pandemi ini sudah seperti office ya. Ada desain studio, kemudian digital yang kita bisa melihat, kita bisa bekerja dimanapun kita berada selagi ada internet yang berfungsi dengan baik. Nah, kira-kira apakah ada perubahan atau semacam pergeseran cara pandang atau psikografis, psikologi, kemudian gaya terhadap pemilikan atau keinginan untuk membeli jam tangan selama pandemi ini, Pak Hendra? Saya awali fenomenal, Pak Shendet. Jadi jam tangan di masa pandemi ini malah menjadi primadona ya, di hati masyarakat. Ya. Ini sebabnya karena pada saat pandemi kita mengalami namanya ekonomi freeze, Pak. Ya. Ekonomi mandek ya. Maka orang yang memiliki cash atau aset liquid itu akan berpikir bagaimana bisa melestarikan uang mereka, bahkan menumbuhkannya. Ya. Kedua, tentu semua manusia juga ingin menikmati sesuatu, yaitu bagaimana menikmati sesuatu di masa lockdown, Pak. Nggak bisa kemana-mana. Jadi di rumah pakai jam tangan, nikmati ya, kapan lagi ya? Oleh sebab itu, jam tangan ini menjadi primadona, karena jam tangan ini adalah aksesoris ultimat, tertinggi, yang mengandung 5 unsur, Pak. Satu, fungsi. Tidak semua, Pak, aksesoris memiliki fungsi. Nah, bagi yang mengerti menikmati fungsi jam tangan, Pak, itu perasaannya itu begitu indah, Pak. Ya, fungsi ya. Benar. Kalau kita mengerti cara menikmatinya itu banyak ya, teman-teman itu sharing itu sangat indah sekali, bisa menghilangkan stres, Pak, bahkan. Ya. Dengan cara mungkin melihat visual tampilan atau mendengar jalannya, detik sebuah jam tangan. Benar, Pak. Artinya masih hidup. Melihat waktu yang bergerak itu tidak akan kembali, Pak. Kedua, status atau prestise. Nah, ini sesuatu kenikmatan ya. Sebenarnya ini berasal dari pengamatan luar, Pak. Betul. Pengamatan luar dan termasuk pengamatan diri sendiri. Contoh, kalau misalnya kita punya jam tangan bagus ya, kita merasa happy banget kalau misalnya orang-orang sekitar kita itu bisa mengapresiasi apa yang kita punya. Itu kita bakal senang banget ya. Dan
mengenjoy status prestige ini juga bisa datang dari diri sendiri. Kemudian ketiga itu adalah fungsi, lifestyle nomor 4, dan kelima mahakarya, Pak. Mahakarya ini berkaitan dengan konstruksi, bahan material, brand legacy, Pak. Ini kalau bagi yang mengerti menikmatinya ini juga seperti boleh ibaratnya surga ya. Menarik banget. Ada 5 ya Pak. Ya, oleh sebab itu. Fungsi, status, prestis, lifestyle, dan mahakarya. Ya. Mahakarya itu adalah apresiasi terhadap penemu atau pembuatnya ya. Benar. Dan termasuk bahan material yang digunakan ya. That's why sebuah jam tangan itu bisa harganya sangat tinggi sekali ya. Benar Pak. Fenomenal Pak. Nah, kalau kita cerita tentang mahakarya, di dunia ini ada beberapa brand yang luar biasa ya. Benar. Yang harganya bisa fenomenal, bukan hanya ratusan juta tapi bisa miliaran. Dunia ini sekarang kita kan sudah masuk di era digital ya Pak ya. Luxury jam yang dengan material mahakarya biasanya yang otomatis Pak. Bagaimana perkembangan luxury watch di dunia dan di Indonesia saat ini? Apakah masih sesuatu yang digemari, masih sesuatu yang dicari? Apakah untuk investasi dan sebagainya? Mungkin Bapak ada melihat ke depannya seperti apa? Mungkin masih worth it nggak kita menyimpan jam tangan? Jam tangan luxury pasti tetap worth it Pak. Pasti tetap bagus. Prospeknya cerah, malah kita prediksi bakal diburu sih. Ya. Nah, kalau kita mengulas ya di masa pandemi ini atensi masyarakat itu banyakkan tertuju kepada jam tangan mewah ya Pak ya, kalau kita ketahui. Namun di jam tangan mewah ini koleksi modelnya lebih terbatas. Dan di segelintir jam tangan mewah yang terkenal itu hanya beberapa, enggak ada beberapa aja segelintir. Nah, tapi sebenarnya banyak. Pasti banyak. Mahakarya itu banyak sekali. Merek-merek bagus itu banyak sekali. Namun salah satu pertimbangan masyarakat kan karena nilainya yang bisa tumbuh sebagai nilai investasi, membuat atensi masyarakat tuh ke sana semua. Ya. Dan saya ingin sedikit mengulas terhadap pergeseran ya tren model jam tangan saat ini sekarang Pak. Karena kita ini didominasi oleh jam tangan luxury, maka konsep yang lebih berkembang itu namanya konsep elegan. Elegan itu two hands movements, jarum dan menitnya itu ada 2 jarum atau 3. Ada 3. Ada 3 dengan detik. Jadi berarti antara 2 ada 3. Ada pergeseran jam, detik. Ya. Nah, sebelum pandemi Pak, itu jam tangan formal sama fashion cukup mengambil panggung lah Indonesia. Namun sekarang kita bisa ketahui bahwa permintaan jam tangan itu lebih ke arah model elegan, Pak. Sport elegan, dia biasanya lebih polos seperti yang ciri-cirinya elegan adalah dia hanya 2 jarum, dia tidak banyak jarum-jarum kecil. Memang model-model sport itu masih digemari. Namun kalau di jam mewah itu yang model sport ini sangat mahal, Pak. Sehingga gimana pun yang beredar ya dominasi di masyarakat tetap yang model elegan. Dan ini pengaruh, Pak. Di percaturan jam tangan global, yang termasuk juga jam tangan affordable yang di bawah 10 juta, Pak. Dan itu dominasinya di elegance ya. Modelnya harus elegance. Modelnya itu elegan ini lebih tahan abadi, lebih tahan abadi, prestise gitu. Simple. Dan ada jarum untuk jam sama jarum untuk detiknya. Menit biasa. Jarum menit detik ya, Pak. Jarum menit detik ya. Dan itu yang masih diburu oleh banyak dan tidak akan tergerus oleh yang namanya waktu dan zaman ya, tetap ada digemari ya. Benar. Dan kalau misalnya Pak dari segi model, tadi Bapak cerita itu elegans ya, sport dan adventure bagaimana Pak? Sport adventure masih digemari. Namun kalau dilihat dari total market size-nya seperti apa? Dominasi dari elegan ini seperti apa? Jadi elegan ini kita bisa kategorikan sebagai yang dia tampilannya lebih simpel, Pak. Dia tidak banyak jarum. Ini yang menjadi dominasi pergeseran tren jam tangan saat ini. Karena di jam-jam mewah itu ya umumnya begitu juga, Pak. Dia nggak banyak itu ya, karena yang ada sih. Namun dia kalau dibandingannya elegan lebih populer yang elegan, Pak.
Jadi kalau kita lihat peta dari tren penjualan itu yang 2 jarum, 3 jarum itu tetap paling populer. Baik yang dia konsepnya formal atau dia konsepnya sport, Pak. Ya. Itu akan menjadi tetap diburu ya. Kalau kita cerita tentang harga jam tangan, Pak Hendra, range seperti apa yang digemari? Apakah kalau range harga terlalu rendah ada kaitannya dengan quality? Sebenarnya Dan apakah itu masih relevan terhadap dunia saat ini? Sebenarnya yang paling utama dalam pemilihan jam tangan itu harus original ya. Dengan adanya original, maka kualitas itu terjaga standarnya. Namun tidak harus mahal ya Pak. Karena jam-jam original juga ada mulai dari 100-200 ribu. Yang penting original. Kenapa? Standar bahan material itu sangat penting. Kalau misalnya bahan materialnya ternyata bukan dari bahan-bahan yang bagus, itu bisa berbahaya bagi tubuh, Pak. Dan kemudian kalau kita bergeraknya di jam affordable ya, bagi saya itu jam affordable itu di bawah 10 juta. Dari sisi popularitasnya, memang jam tangan luxury itu lebih menggait atensi. Namun pada faktanya di masyarakat memang lebih banyak dipakai jam tangan yang affordable, Pak. Affordable. Saya kasih pertanyaan buat Pak Sianjat. Pak Sianjat pasti kolektor jam tangan juga. Banyak jam tangan luxury, banyak jam tangan affordable. Bapak sendiri lebih banyak pakai yang luxury atau affordable di kegiatan sehari-hari, Pak? Yang nyaman, affordable. Yang penting di masa mana. Luxury nggak ada, Pak. Mungkin alasan pajak kali ya. Jadi benar Pak, saya malah banyak bertemu teman-teman yang punya jam tangan luxury itu kadang-kadang dikandangkan di berangkas ya. Hanya pakai untuk kebutuhan pesta, bahkan nggak pernah dipakai dalam 1 tahun juga banyak. Jadi kalau jam tangan affordable kita terantau sana sini beraktivitas itu mungkin nggak begitu sakit hatinya Pak. Yang jam tangan mewah kita gores sedikit, wah sakit Pak, harganya bakal turun Pak. Jadi karena koneksi kita dengan jam tangan affordable itu pasti lebih banyak ya, koneksi kita banyak, koneksi emosional yang saya sering ketemu di masyarakat. Saya ketemu sama teman-teman kalau kita ngomong sama jam tangan pasti it's all about experiences Pak. It's all about moments. Ini jam saya dapat dari mana, dulu pengalaman saya bagaimana. Banyak yang bisa cerita seperti itu. Benar. Sepertinya jam itu memiliki historis, nilai sejarah ya. Misalnya jam ini diberikan orang tua, jam ini dibeli pada saat kapan, seperti itu. Orang akan sering mengaitkan momen tertentu terhadap jam tangan yang dipakai. Ada momen tertentu, bisa aja momen itu pencapaian atau kebahagiaan. Gitu. Jadi orang akan menjadi momen sejarah yang diingat secara terus-menerus. Makanya ada jam tangan yang disimpan lama ya Pak ya. Disimpan lama dan sayang. Karena memiliki nilai sejarah, bahkan ada yang bisa diperbaiki dan kemudian digunakan kembali. Benar Pak, saya baru ini ada satu pengalaman Pak. Saya kebetulan ada klien yang datang memperbaiki jam tangan, dia punya, saya masih ada fotonya Pak, itu dia punya kerangka itu udah hancur Pak. Terus terang udah nggak tahan pakai. Perbaiki harganya 500 ribu. Pelanggan tersebut bilang, ini harus Bapak bantu perbaiki. Karena ini pertama kali saya naik pesawat, saya beli jam itu Pak. Nilai sejarahnya ada ya? Dan klien saya ini sekarang boleh kita bilang ekonominya bagus. So jam tangan is a very emotional, connected thing gitu Pak. Luar biasa. Iya Pak. Nah, sahabat Tribuners, saya mengenal Pak Hendra sudah lama dan beliau memang adalah pakarnya jam tangan. Sudah bicara di mana-mana dan kemudian publikasi tulisan-tulisannya sudah di mana-mana. Dan luar biasa, selalu edukasi tentang jam tangan dan moments dari waktu itu. Mari kita gunakan waktu sebaik mungkin, disiplin sehingga achievement kita bisa lebih bagus dan kita bisa lebih baik lagi dari hari ke hari, bahkan mencapai puncak prestasi kita yang dengan waktu yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang menarik dari Rada Time Pak Hendra adalah, sahabat Tribuners, bukan hanya menjual jam tangan. Pak Hendra ini memahami filosofis jam ini sampai ke akar-akarnya. Sejarah jam, kemudian filosofis jam, seperti tadi disampaikan jam tangan itu
ada 5 ya, ada fungsi, status, prestis. Kenapa orang membeli? Ada lifestyle dan penghargaan tertinggi adalah mahakarya dari brand atau pencipta atau pembuat jam tangan. Sangat dihargai karena ini, bayangkan membuat jam yang sederhana tetapi dengan mesin yang kompleks di dalamnya ya, nggak mudah ya. Benar. Ada mesin yang bekerja secara otomatis. Ini adalah benar sebuah mahakarya. Dan lebih menarik lagi adalah Pak Hendra bisa beserta timnya bisa memperbaiki ya jam tangan. Bayangkan saya pernah perbaiki sebuah jam tangan yang sudah lama, itu peninggalan orang tua, dan brand itu mungkin tidak ada lagi dijual di pasaran, sangat jarang dijumpai. Tapi nggak bisa jalan, sahabat Tribuners. Jadi harus mengganti as ya, bos untuk tempat asnya itu. Bayangkan, sahabat Tribuners, hitungan 0, sekian mili. Tapi di tangan Pak Hendra, ahlinya, ada tim, ada alat yang bisa memperbaiki itu semua. Kalau kita mengganti as atau bos mobil, sepeda motor, gampang, nampak secara kasat mata. Tapi ini ukuran mikromili, namun luar biasa. Bukan hanya mengenal sejarah, historis, value, brand sebuah jam tangan, menjual secara jam tangan, secara offline dan online, tetapi juga mampu memperbaiki. Ini adalah sebuah skill yang sangat tinggi. Percayakan, jam tangan Anda mau beli, perbaiki dan sebagainya di radatime.co.id ya. Dan kemudian di offline store juga ada 2 ya, Pak ya. Di Medan, khusus sahabat Tribuners di Medan, itu di City Walk ya. City Walk dan Medan Fair. Dan Medan Fair. Jadi sahabat Tribuners, sudah dipastikan, tadi disampaikan oleh Pak Hendra, Radatime ini adalah mengedepankan originalitas. Jadi setiap jam tangan yang dibeli di store, official store, di offline store dan online itu sudah dipastikan adalah original ya, dan memiliki garansi, dan jika ada masalah, servis dan sebagainya sangat mudah bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, kita cerita tentang smartwatch Pak Hendra. Gimana? Apakah ada pergeseran gaya nih kalau kita cerita tentang mahakarya, prestis dan sebagainya, masih ke otomatis ya. Tapi belakangan ini dengan perkembangan digitalisasi yang sangat cepat dan banyak orang yang mau praktis ya, dan apalagi milenial dan Gen Z ini adalah bisa dikatakan mereka adalah native digital. Jadi dilahirkan sudah memang tidak asing lagi dengan gadget-gadget teknologi. Nah, apakah ini ada pergeseran yang cukup besar di antara otomatis ke digital secara porsi maupun secara quality, Pak Hendra? Saya dulu sempat mikir, Pak Sendet, bahwa di masa depan everything will be connected. Semua akan terkoneksi. Ya, karena smartwatch ya. Benar, saya juga berpikir bahwa jam tangan itu bakal akan terkoneksi. Saya banyak ngobrol dengan pemilik merek, sama pabrik juga. Namun, I was wrong, Pak. Saya salah. Ternyata pada satu masa saya melihat bahwa jam tangan pinter itu dengan jam tangan itu berbeda fungsinya Pak. Ya. Kalau jam tangan smartwatch itu lebih kepada efisiensi, efektivitas, fungsi. Namun sebuah jam tangan smartwatch itu jarang untuk diciptakan bisa jangka waktu yang lama. Oke. Sedangkan durasinya, durable-nya agak. Iya, sedangkan setiap jam tangan itu diproduksi untuk sekarang, masa depan, dan selamanya. Karena dia bakal mengandung momen terus. Dari sisi fungsinya berbeda. Kalau jam tangan biasa itu dia ada 5 unsur. Sedangkan kalau di jam tangan smartwatch itu dia fungsinya lebih gadget. Saya banyak teman-teman, ada yang telepon saya, Pak, jam tangan smart pinter saya ini nggak bisa update lagi. Bagaimana ya? Saya bilang, kita nggak ada cara. Kemudian ada lagi berhubungan dengan sistem ya. Benar, dan prosesor teknologi ya. Cepat sekali perkembangannya. Kedua, ada yang sering telepon, aduh Pak Hendra, ini jam tangan saya rusak pinter, bagaimana? Dan mayoritas jam tangan pinter itu tidak bisa diperbaiki. Karena teknologinya canggih. Jadi dia punya time span-nya lebih rendah. Jadi kalau kita melihat tren di pasaran itu mulai lumrah loh Pak. Jam tangan kiri itu jam tangan, kanan itu pakai smartwatch. Tengah? Tengah. Ya. Pakai lagi yang tengah, gantung lagi Pak. Jam dinding.
Jadi menariknya, ini mungkin bisa diedukasi Pak. Kiri jam tangan otomatis, karena semua tengah juga ada apa? Saya perlu tambahkan bahwa jam tangan ini malah yang dominasi di jam tangan affordable ini baterai Pak. Karena lebih efisien. Bisa dengan mudah diganti. Benar, dia 1-2 tahun baru ganti, keakuratan waktu lebih baik. Kemudian banyak sekali penulis artikel jam tangan global ya, dunia sering menyatakan bahwa jam tangan ini namanya konvensional atau tradisional. Jam tangan pinter itu smartwatch. Smartwatch and konvensional dibedakan secara simpel seperti itu. But saya itu sangat menentang, Pak. Saya sangat menentang. Saya tidak setuju bahwa ini dinamakan jam tangan konvensional. Ini adalah jam tangan yang benar-benar jam tangan, otomatis. Karena ini akan bisa bertahan selamanya, Pak. Jadi menurut saya ini jam tangan bakal booming. Karena semakin maju sebuah negara itu atensi terhadap manajemen waktu akan semakin tinggi. Dan kita lihat juga transaksi penjualan itu juga semakin naik sewaktu kita semakin sibuk, semakin banyak jadwal, semakin banyak aktivitas. Saya rasa jam tangan is very smart investment. And in my part, bahkan Pak, biarpun jam tangan luxury itu lebih mengambil nama, tapi kalau kita lihat Pak, income level Indonesia, yang bisa menikmati jam tangan mewah itu mungkin segelintir segmen doang, Pak. Tapi namanya memang global. Namun, saya sangat berharap bahwa kita itu semua punya hak yang sama, bisa menikmati keindahan jam tangan ini. Karena jam tangan itu emosional, Pak. Iya, menarik sekali ya. Jadi, sahabat Tribuners, Bapak Ibu semuanya yang belum memiliki jam tangan adalah sebuah aset, sebuah investasi yang sangat bernilai di masa yang akan datang, karena ada mengandung nilai sejarah ya, di mana kita beli, dan itu bisa diwariskan ya. Bisa diwariskan dan sesuatu yang awet ya, kecuali memang smartwatch dia ada periode tertentu ya. Benar Pak. Nah ini menarik Pak Hendra, untuk bisa membeli jam tangan dari Rada Time itu ada dua ya, offline dan online ya. Benar. Mengapa memilih online? Offline sudah ada, online mungkin ini ya. Apakah ada memang keinginan untuk bisa melayani di seluruh Indonesia? Benar-benar. Kita ngerti bahwa kami dan tim itu bisa bekerja dengan baik. We do very good work. Dan melalui online kita berharap bahwa kualitas pelayanan itu bisa fair untuk semuanya, dimanapun. Karena ada stereotype paradigma Pak. Kalau di toko-toko jam tangan kan kita kadang-kadang agak segan ke situ. Karena kan mau tanya harga bener, batal gak enak ya kan? Sedangkan kita waktu terbatas kita merasa waktu itu adalah hak semua orang. Dan jam tangan ini sesuatu yang emosional Pak, jadi kita ingin lebih banyak orang yang bisa menikmatinya. Namun memang ada beberapa pasar yang memang ingin coba di tangan, ingin mengexperience langsung. That's why kita juga menyediakan tempat offline ya. Namun online ini makin hari ini masyarakat semakin teredukasi Pak untuk sendiri transaksi sendiri menikmati. Sekarang masyarakat pintar-pintar Pak. Dan biasanya kalau kita cerita beli online kan takut ukuran tangannya tidak cocok datangnya tidak lebih kecil atau lebih besar ukuran jam tangan. Ini bagaimana untuk antisipasi supaya customer itu bisa lebih akurat ya? Kalau di toko kan langsung tes, nggak cocok langsung perbaiki. Ini bagaimana? Oleh sebab supaya itu, memberikan pelayanan kita membeli, rupanya sama dengan offline store. Kita sangat berupaya keras bahwa pelanggan kita yang Santoro Indonesia ya Pak, karena kita setiap hari pasti ngirim ke luar seluruh Indonesia. Jadi kita sangat menghindari bahwa customer itu salah pilih. Oleh sebab itu, ini merupakan tantangan bagi dan PR yang nggak pernah habis. Kita terus mengembangkan teknologi. Bagaimana bisa mengerti pelanggan, bagaimana memilih jam yang lebih mudah. Itu dia Pak. Jadi teknologi di sana itu kita mau bahwa experience-nya dengan offline online itu sama Pak. Bahkan mereka bisa merasakan ada sama lah ya, maupun offline maupun online, tapi mereka mendapatkan pelayanan yang sama.
mereka bisa happy juga mendapatkan quality produk. Yang pastikan jam tangan Anda, sahabat Tribuners ya, sebelum membeli jam tangan pastikan Anda search ya di www.radatime.co.id ya sebelum mengambil keputusan, karena pertama original ya Pak ya. Pasti. Original, banyak brand-brand yang ada disediakan atau di display oleh radatime.co.id, dan kemudian harga pasti sangat terbaik untuk sahabat Tribuners ya. Value for product. Jadi Anda mendapatkan segalanya, pelayanan original, dan dipastikan quality juga terjamin ya, harga juga kompetitif ya. Nah ini Pak Hendra, Bapak ada pegang berapa brand? Salah satunya Aries Gold ya Pak ya? Benar Pak. Itu bagaimana ceritanya bisa mendapatkan kepercayaan sehingga dipilih Pak Hendra Radatime menjadi pemegang merek untuk Indonesia? Kebetulan kita memiliki visi yang sama di dunia jam tangan. Kita mempunyai passion yang sama bahwa jam tangan itu tidak serta-merta karena fungsi, Pak. Karena kita tahu alasan-alasan orang membeli jam tangan, ternyata fungsi itu tidak nomor satu, Pak. Karena masih ada status, prestise, ada fashion, ada lifestyle, dan mayoritas membeli jam tangan itu ya karena status, fashion, lifestyle lebih banyak. So, kalau kita bisa berasumsi dari sini bahwa setiap kita belanja jam tangan itu adalah sesuatu momen-momen emosional, Pak. So it is more than time. Banyak orang bilang ngapain pakai jam tangan karena sudah ada jam dinding, udah ada gadget ya. Namun jam tangan ini selain sebagai status fashion lifestyle juga, ini juga menjadi mentor disiplin kita, Pak. Bagi kita yang sibuk, kita harus akses waktu itu di first effort ya, Pak. Kemudian sebagai suatu bentuk komunikasi nonverbal bahwa kita itu menampilkan smart lifestyle, Pak. Yaitu kita memprioritaskan waktu. Nah, kebetulan visi-visi ini kita cocok sama dengan merek Aries Gold. Dengan Aries Gold. Yes, nah, merek Aries Gold. Bagaimana meyakinkan, oh ini cocok ini, tapi kan kepercayaan itu nggak mudah diraih. Benar. Jadi kebetulan pimpinan atau pemilik Aries Gold ini juga dia sudah ketemu banyak klien, banyak yang menawarkan mungkin omset lebih banyak, lebih menawarkan dan segala macam ya. Sedangkan kita tidak bicara itu. Kita bicara mengenai filosofi jam tangan. Dan beliau mengatakan, wah pas Pak. Karena saya memproduksi jam tangan, bukan karena saya lihat di pabrik ada model ini, saya kasih merek. Bukan. Saya melihat di bidang ini, kebutuhan jamnya seperti apa. Contohnya seperti di pilot. Pilot butuh angka-angkanya yang besar. Makanya ada namanya jam tangan pilot. Ada jam tangan racer. Ada jam tangan formal, ada segala macam. Karena your watch, your personality, Pak. Sehingga di satu sisi itu kita kuat, kita mendapat kepercayaan untuk, oke, tolong kita sama-sama membangun ini. Dan kebetulan, Pak, jam kita sekarang lagi dibawa di Piala Dunia ya, Pak, di Qatar 2022 ya? Oleh salah satu reporter di Nasional Indonesia. Iya, luar biasa ya. Kepercayaan itu tidak mudah ya, sahabat Tribuners. Bekerja sama itu ada visi, values yang sama antara supplier, antara principal dengan dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi partnershipnya mereka. Itu prosesnya sama ya. Butuh berapa lama Pak supaya bisa seperti itu? Saya rasa pertama kali kita ketemu udah bisa Pak. Udah bisa ya. Karena langsung values kita connect Pak. Menghargai nilai-nilai dari sebuah jam tangan ya. Kita antusias banget mengenai mulianya waktu, mengenai passion, mengenai how that a watch can optimize someone's life gitu. Bukan hanya cerita uang ya. Bener Pak. Kalau uang mungkin hari ini trading, besok tidak. Tapi kalau kita menghargai jam tangan waktu, maka akan menjadi sebuah momen yang sangat berkepanjangan seperti itu. Nah, Pak Hendra nggak bosan-bosan untuk sharing mengenai waktu ya Pak ya, radius moment in time. Bisa ceritakan sedikit Pak apa yang sudah dilakukan? Saya dengar, saya melihat Bapak tak pernah bosan dan tak pernah habis energinya untuk memancarkan ini Pak. Benar Pak. Jadi kalau cerita ini pasti menarik ini Pak. Iya benar. Menurut kami ya, hidup ini sangat bermakna, sangat bahagia, penuh rasa syukur jika kita itu bisa memancarkan setiap
waktu itu dengan momen-momen yang indah dan bermakna. Jadi ini sudah menjadi slogan di perusahaan kami yang kita jalankan bukan hanya sebagai slogan semata, namun dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga. Kita itu bertugas untuk memancarkan momen indah untuk diri dan bisa memberikan dampak momen indah keluar, Pak. Dan saya itu sangat bersyukur, Pak. Saya sangat beruntung bersama-sama tim bahwa kita itu bisa di bidang jam tangan yang produknya waktu. Nah, waktu itu kita ketahui nggak bisa balik. Mau pakai duit beli juga nggak bisa. It's priceless, Pak. It's priceless. So, how we are gonna spend the meaningful time to reach our life's goal, Pak? With happily, dengan penuh kebersyukuran. Maka saya rasa ini indah banget. Saya nggak henti-hentinya untuk sharing. Kalau kita melihat ya, sekarang di sosial sana banyak yang kalau jarak jauh kita sibuk WhatsApp, Pak. Yeah. Romantis, Pak. Waktu kita ketemu juga masing-masing saling WhatsApp. There is no quality time, Pak. Setiap kali kita berinteraksi dengan pelanggan, kita hanya punya satu harapan. Harapan kita adalah semoga kita bisa memancarkan momen indah waktumu, dan semoga Anda juga bisa memancarkan momen indah waktu yang lain, Pak. Karena proses transaksi jam tangannya itu is everything about emotional, Pak. It is not about function, Pak. It is about yang unsur-unsur tadi, Pak. Pasti ada nilai sejarah historis yang berkaitan dengan waktu yang kita lalui ya sehari-hari. Misalnya hari ini kita bersama bisa di studio Tribun yang luar biasa ini, ya kan? Itu adalah momen juga ya. Benar, momen Pak. indah jam nggak bisa 10, balik loh, Pak. nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik. Inspirasi bisnis ini akan terjadi seperti itu. Akan menjadi momentum, akan menjadi histori, sejarah bagi kita semuanya. Menarik. Sangat menghargai waktu. Apakah ini Bapak tanamkan dari semasa ada nilai-nilai dari orang tua yang tanamkan, atau memang keinginan yang sangat kuat dari Pak Endra untuk menjadikan ini menjadi sebuah values? Keluarga tentu merupakan faktor yang terpenting, Pak, yang membentuk pemikiran saya. Namun ini pemikiran terbentuk ya sewaktu saya sering mengamati bahwa Indonesia ini negara yang kaya raya. Punya semuanya, orang-orang pinter, sumber daya alamnya luar biasa. Namun kenapa kita kok bisa tertinggal dengan negara yang merdekanya belakangan? Ternyata saya kurang lebih lakukan informal research bahwa apresiasi waktu masyarakat mungkin belum teredukasi dengan baik. Dan kita Rada Time mengambil panggung ini. Kita ingin setiap pelanggan kita itu setiap membeli jam tangan bisa mengenjoy produk itu. Jam tangan itu nggak pernah mati, Pak. Nggak mungkin, Pak. Selama aksesoris masih diminati orang. Dari dulu, sekarang sampai masa depan. Maka jam tangan selalu ada. Dan jam tangan itu bukan hanya aksesoris, Pak. Dia ada fungsi, Pak. Nggak semua yang punya fungsi ya, Pak ya. Yeah. So, filosofi itulah dengan sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita hidup di negara ini bisa berkontribusi di bidang kami. Yang saya yakin itu kalau Indonesia semakin tepat waktu, akan semakin bahagia dan negara cepat maju. Dan lebih produktif ya, disiplin. Pasti. Ya, kita harapkan juga di sebuah perusahaan itu yang ingin maju dan berkembang juga ada disiplin ya. Waktu bisa disiplin, maka yang lainnya pasti akan ngikut ya, Pak ya. Nah, disiplin implementasi, mengikuti proses-proses yang ada di dalam organisasi. Jadi ini adalah sebuah nilai values yang ditanamkan secara terus-menerus. Ya. Nah, ini kalau kita cerita tentang waktu ya, Pak, disiplin ya. Di era milenial ini, Pak, dan Gen Z, flexibility kan dibutuhkan. Bagaimana Bapak melihat generasi ini, Pak? Semakin hari tantangan pasti ini kan semakin ada tinggi. Yang ya tantangan semakin tinggi, work from home, work from office, dan kemudian work from everywhere, dan kemudian ya ini kan sebuah tantangan bagaimana bisa menyatukan semuanya. Jadwal pun semakin tumpang tindih, Pak. Ya, zaman banyak sekarang ya, Pak ya. Ya. Namun saya rasa ini tidak bakal pernah mati rumus ini, Pak. Dari zaman dulu sampai masa depan, manajemen waktu yang baik itu nomor satu. Dan dengan manajemen waktu yang baik pun itu berkorelasi positif dengan kebahagiaan loh, Pak.
kita lebih bisa bersyukur setiap momen yang kita lewati. Iya. Ya. Enjoy ya. Benar Pak. Enjoy dan kita bisa lebih fokus ya pada produktivitas ya. Dengan manajemen yang waktu yang baik, kadang-kadang 5 menit itu sangat bermakna Pak. Maka untuk menghadapi kondisi sekarang yang begitu fleksibel Pak, jadwal itu tumpang tindih, kita harus cepat dimanapun, kita harus bisa meeting kadang-kadang, maka manajemen momen, manajemen waktu itu menjadi prioritas yang wajib dikuasai semua orang Pak. Iya. Jadi menarik sahabat Tribuners ya, Rada Time tidak hanya menjual jam tangan ya, jam tangan kepada customer, tetapi juga edukasi tentang pentingnya waktu. Values-values yang ada di dalam waktu ini yang sebenarnya harus kita telaah, kita pahami, kita mengerti. Di dalam jam tangan itu ada pesan yang sangat kuat, yaitu disiplin mengenai waktu. Karena setiap jam, setiap detik kita dikontrol ya. Lihat ini sudah jam berapa. Artinya kita awareness kita terhadap waktu itu sudah sangat baik ya. Dengan awareness yang sangat baik, biasanya kita akan bisa menghargai orang lain, menghargai waktu orang lain, sehingga quality meeting dan quality productivity akan jauh lebih baik sih. Diharapkan ya dengan demikian sahabat Tribuners banyak yang sukses, lebih disiplin dan lebih bahagia lagi ke depannya. Nah ini Pak Endra, kalau kita cerita jam tangan ini bukan hanya kita bisa koleksi ya, koleksi untuk bisa ada values-nya, dan kemudian kita ada fungsinya yang kita bisa pakai di mana-mana untuk mengendalikan waktu, untuk bisa diberikan kepada anak kita kalau mereka ada nilai sejarahnya, ada momentumnya, dan kita simpan itu menjadi nilai sejarah. Bahkan ya seperti barang-barang Pak ya, jam tangan ini akan seperti barang-barang seperti sejarah ya, peninggalan sejarah dan sebagainya, banyak dikoleksi. Seperti sepeda motor lama ada yang dikoleksi, jam tangan juga akan terjadi seperti itu ya. Pak. Mungkin ada yang dibingkai, dikasih kotak, ini loh dari kakek yang pakai selama masih perjuangan, seperti itu. Nah, apakah kemungkinan ke depan itu akan terjadi pergeseran, dan pergeseran seperti ke hadiah Pak? Jadi kita bisa appreciate mungkin ya, kalau sebelumnya kita bisa souvenir itu bisa berbagai macam, misalnya cincin, barang berharga dan sebagainya. Jam tangan tren menjadi sebuah hadiah itu bagaimana ke depannya? Apakah memungkinkan, dan apakah itu akan terjadi pertumbuhan? Karena jam tangan ini juga menarik kan, bisa mengingatkan seseorang itu pada momen tertentu, apalagi hari H yang sangat bahagia, mungkin dia tidak akan melupakan hal yang demikian luar biasa. Ini Pak Endra melihat perkembangannya seperti apa? Saya mau mulai dengan mitos Pak. Ya. Ada mitos yang kita dengar bahwa jam tangan itu malah bukan hadiah yang baik. Mungkin Pak Sianet pernah dengar, karena waktu yang tersisa dengan ini. Nah, faktanya semakin sukses orang itu, koleksinya semakin banyak jam tangannya. Sama seperti Pak Sianet, koleksinya makin banyak gitu. Kemudian bagi teman-teman yang kontribusinya besar, yang berdampak, hadiah jam tangannya malah makin banyak Pak. So, semakin tinggi apresiasi terhadap waktu, of course, hadiah itu yang bakal tercetus. Wah, ini orang sepertinya sangat penting bagi saya. Jam tangan. Mudah sekali kalau misalnya kita ada undangan ya, atau ada acara-acara besar, kita kasih duit, kita kasih aksesoris yang lain, karena itu lebih mudah. Namun kalau kita merasa orang ini penting, kita rasa bahwa kontribusinya, kita mau dukung ini orang, pasti kita mengarahnya ke waktu. Waktu itu adalah core Pak. Jam tangan itu core, inti, yang tidak bakal tergerus waktu. Yang makin hari orang menyadari bahwa wah, semakin padatnya aktivitas, waktu saya itu semakin harus pinter diolah. Kalau nggak cukup waktunya. Maka trennya itu akan naik terus Pak. Akan naik terus. Kemudian kalau misalnya kita belanja jam tangan, itu biasanya memerlukan effort Pak. Seperti contoh, saya dengan Pak Sianet, saya bantu memilihkan sebuah jam tangan untuk beliau. Itu harus dari effort saya yang pure Pak. Untuk mencarikan sesuatu yang tepat untuk Pak Sianet. Sehingga Pak Sianet itu bisa appreciate. Namun kalau misalnya saya menggunakan objek-objek yang lebih mudah, mungkin kesannya kurang begitu.
Dan selama saya ketemu dengan orang-orang yang mendapat hadiah jam, selalu ada cerita, oh ini saya mendapat ini karena ada event-event tertentu begini. So in short, tren mengenai jam tangan untuk hadiah pasti meningkat. Untuk kepemilikan terutama selama aksesoris masih hidup, Pak, dan itu bakal tidak pernah mati, itu jam tangan will be booming, Pak. Oke. Hadiah seperti apa ya, Pak? Mungkin bisa untuk karyawan, yes, customer, appreciate kepada mereka ya. Itu benar. adalah appreciate yang value-nya sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat Pak. Tinggi, ya? Sangat tinggi. Dan itu bisa dibuat seperti apa? Misalnya diukir namanya ya, Pak. Ya. Karena jam tangan ini bersifat personal ya. Kami selalu ingin bahwa setiap jam tangan yang dihadiahkan itu bisa menjadi your limited edition watch di dunia ini. Dan hanya satu kan? Benar. Yang terukir nama dan sebagainya. Seperti ini, Pak Endra. Ya. Ini sahabat Tribuners ini Aries Gold ini, Pak Endra bantu pilihkan ini. Bantu pilihkan dan ini menjadi momen sejarah. Selalu teringat ini. Selalu teringat akan momennya waktu ya, Pak Endra. Nah, itu untuk perusahaan seberapa tinggi? Mengapa jam tangan ini value-nya tinggi? Misalnya dibandingkan dengan yang lain. Ya, saya sebenarnya permintaan jam tangan dari corporate ini sangat tinggi ya, Pak. Kalau personal mungkin 1 tahun belanja 1-2 kali. Namun kalau corporate tuh sekali belanja bisa banyak, Pak. Namun, biasanya kalau saya ngomong dengan para owner perusahaan yang belanja jam tangan untuk corporate, mereka itu selalu punya satu alasan yang mungkin dominasi, yaitu kita mau support. Karena waktu itu penting. Karena Anda di perusahaan saya itu sudah mendedikasikan waktunya untuk memajukan perusahaan. Jadi ada terenkapsul itu ya, bahwa kita mau apresiasi jam tangan untuk karyawan kami sebagai bentuk apresiasi, Pak. Itu menjadi sebuah values yang tinggi. Waktu itu sangat penting sehingga bisa menghargai waktu ya. Dengan menggunakan atau memakai jam tangan akan diingatkan secara terus-menerus ya. Benar. Terhadap momennya waktu. Benar. Bukan berarti yang tidak pakai jam tangan tidak tepat waktu ya, Pak. Benar juga. Selalu ada pro kontra ya di semua hal. Kita juga harus nggak pakai jam. Padahal pakai handphone udah bisa kan. Nah, ini menarik lagi nih, Pak. Kan ada yang bilang jam tangan sekarang handphone sudah ada. Benar. Ini bagaimana menurut Bapak? Kembali lagi dari dulu sekarang hingga masa depan tetap ada pemilihan bukan dari fungsi, Pak. Nggak pernah dari fungsi. It's always about status, prestige, fashion, lifestyle. Ada fungsi, tapi sebagian. So kadang orang memikir jam tangan itu korelasinya hanya time provider, Pak. Bukan, Pak. Bahkan jam tangan yang kita pakai ini itu nggak tepat. Nilai sejarahnya itu dan nilai disiplinnya ya. Iya, Pak. Itu yang mengingatkan kita secara terus-menerus ya. Iya. Nah, sahabat Tribuners, ini yang paling penting. Jadi jam tangan itu selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus aware terhadap waktu. Hargailah waktu, karena waktu tidak pernah akan kembali ya. Benar. Inilah yang menjadi core value dari perusahaan Radar Time, selalu memancarkan pentingnya waktu, radius, moment in time. Setiap waktu itu sudah tidak akan balik kembali. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin dan selalu disiplin dalam menggunakan waktu itu. Nah, ini Pak Endra, jadi kalau untuk hadiah itu cocok untuk corporate ya. Kalau untuk pasangan? Lebih wonderful lagi. Itu seperti sebuah piagam, Mbak. Ikatan seumur hidup. Tidak mungkin dikasih hadiah ini bakal lupa lah. Iya. Dan kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang acara pernikahan, itu momen sejarah juga ya, kita bisa appreciate kepada mereka dan sehingga jam tangan ini akan dipakai dan selalu diingat ada momen tertentu di hari tertentu, di hari besar tertentu dan akan menjadi sejarah sepanjang masanya. Dan yang paling diingat kalau misalnya kita mau menikah kan kita ada siapin beberapa bahan ya. Ada jam tangan, ada sepatu, ada ini. Yang paling diingat itu biasanya jam tangan juga, Pak. Kalian selalu dipakai. It is about time, moment. Jangka panjang. It's about moment. The most precious moment gitu. Mungkinkah nanti mas kawin dijadikan jam tangan nanti akhirnya terjadi? Tentunya, Pak. Kalau di pergaulan elit ya, kalau kita lihat itu hadiah jam tangan itu sangat populer, Pak. Menjadi sebuah yang pilihan utama. Akan terjadi seperti itu. Benar sekali. Itu seperti saya rasa kalau setiap kali saya pernah, Pak, buat satu penghargaan kebetulan saya punya family itu ada menikah. Mungkin beliau punya relasi itu banyak yang kalangan kelas atas, Pak. Namun yang saya mikir
saya punya saudara ini memiliki ikatan yang benar-benar saya melewati itu, saya sangat bersyukur. And at that time, saya membuat sebuah jam tangan untuk beliau. Beliau itu, menurut pengakuan beliau ya, beliau sama istri hampir nangis loh Pak. Sampai sekarang itu dipakai jamnya. And always is about appreciation, Pak. Yeah. So I think mungkin jam tangan yang saya kasih itu tergolong affordable atau di bawah 10 juta. Namun saya yakin nggak kalah dengan hadiah duit mungkin 100 juta ya, atau bahkan lebih banyak. Nilainya lebih tinggi. Benar. Baik, sahabat Tribuners, Bapak Ibu yang kita hormati dan kita muliakan, tidak terasa ya, waktu juga hampir 1 jam kita ngobrol. Kalau ngobrol sama Pak Endra tidak akan habis-habisnya karena energinya sangat besar sekali. Bagaimana bukan hanya about business ya, tapi bagaimana bisa ada values. Pagi hari ini adalah values yang paling tinggi adalah yang kita bisa telaah, kita bisa pelajari bersama adalah appreciate kita terhadap waktu. Ciptakanlah momen-momen indah sebanyak mungkin sehingga akan mewarnai hidup kita. Hidup kita akan lebih indah dan waktu itu tidak pernah akan kembali lagi. Apakah itu masa muda, apakah pekerjaan, apakah profesional. Kalau kita menghabiskan waktu yang tidak produktif, maka akan habis juga waktu itu seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Pancarkan terus Pak Endra bersama Rada Time, Radius Moments in Time, supaya semua bisa disiplin dan kita akan semakin maju dan berkembang ke depannya. Sebagai penutup Pak Endra, tips untuk sahabat Tribuners yang ingin memiliki jam tangan. So kepada pemirsa Tribun ya, pesan harapan dari kita adalah pastikan waktu berada di posisi strategis Anda. Pastikan waktu itu adalah first effort, upaya pertama. Bukan kalau kita mau cari waktu itu harus korek-korek dari kantong, kemudian kita harus cari jam berapa sekarang. I think dengan adanya kita kemampuan manajemen waktu lebih baik, tentu hidup kita akan lebih lancar. Harapan-harapan kita juga bahwa setiap pemirsa Tribuners dan masyarakat pada umumnya bisa menjalankan kehidupan ini dengan momen-momen yang indah, dengan momen penuh kebersyukuran, dan dengan momen-momen tersebut itu bisa mengantarkan kita mencapai tujuan hidup itu dengan sukacita, Pak. Terima kasih Pak Hendra, CEO Rada Time, luar biasa. Sebuah perusahaan yang menjual jam tangan secara online yang terbaik di Indonesia saat ini. Karena memiliki tim, infrastruktur, brand-brand yang luar biasa yang menjadi partnership daripada radatime.co.id. Selain itu juga ada didukung oleh offline center yang siap memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya, sahabat Tribuners yang kita hormati dan kami muliakan. Kami akhiri acara Inspirasi Bisnis pagi hari ini. Tentunya terima kasih juga Tribun ya yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat luar biasa. Selalu menghargai waktu ya, karena waktu ini sangat penting, sehingga waktu-waktu yang terbaik ya, ini Inspirasi Bisnis ini di launch pada saat pandemi Bapak Ibu semuanya, karena Tribun sangat menghargai waktu, sangat menghargai momen-momen indah walaupun pandemik, tapi berusaha memberikan yang terbaik kepada Anda semuanya. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih Pak Endra. Terima kasih. Sampai jumpa episode Tribun Inspirasi Bisnis berikutnya, selalu menarik untuk Anda. Tambahan dari Pak Endra. Ya. Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Thank you. Thank you.